Kita mungkin pernah atau sering bingung dalam memilih obat mana yang cocok untuk meredakan gejala yang dirasakan. Atau ketika sudah dapat obat dari dokter, dari apotek, kita bingung bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Takut terjadi efek samping, takut ada interaksi, dan sebagainya. Oleh karenanya, farmasi menawarkan satu platform pelayanan dari seorang apoteker untuk mengoptimalkan penggunaan obat pasien itu sendiri sehingga tercapai kualitas hidup yang lebih baik. Pasar farmasi di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Lebih dari 40 juta pasien setiap bulannya membutuhkan obat. Dan di antara itu, ada pasien-pasien penyakit tidak menular yang menghabiskan anggaran sangat-sangat tinggi. Juga untuk terapi-terapi pencegahan menggunakan vitamin, herbal, itu juga setiap harinya secara rutin masyarakat menghabiskan anggaran yang cukup banyak juga. Nah, ketika sudah mendapatkan obat, justru pasien lebih dari separuhnya mengalami medication error atau kesalahan pengobatan yang bisa mengakibatkan penurunan kualitas hidup, masuk lagi ke rumah sakit, menghabiskan lagi anggaran yang sebenarnya bisa dicegah, hingga terjadi kematian yang sangat dikhawatirkan. Maka solusinya adalah seorang apoteker di farmasi akan mempersonalisasikan bagaimana rekomendasi-rekomendasi penjadwalan minum obat, ataupun juga rekomendasi obat bebas, vitamin, dan herbal yang cocok sesuai dengan kebutuhan klinisnya. Sehingga dapat menghemat waktu, dapat juga menghemat uang, dan pastinya meningkatkan kualitas hidup pasien itu sendiri. Apoteker akan memberikan layanan konsultasi ataupun konseling melalui video call atau via live chat. Kemudian tim farmasi juga melalui sistemnya akan merekomendasikan obat-obat yang bisa digunakan dan bisa dibeli oleh pasien, hingga akhirnya farmasi juga akan menawarkan atau juga memproduksi informasi-informasi yang komprehensif sehingga pasien betul dalam menggunakan obatnya. Faktanya sampai saat ini farmasi telah mendapatkan legalitas dari Kominfo sebagai penyedia sistem elektronik, dan hingga saat ini sudah 3.000 user yang kami layani untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi obat tadi. Bekerjasama dengan lebih dari 400 apotek, kami juga sudah mendistribusikan obatnya sesuai dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Untuk bisnis model, kami menggunakan 3 bisnis model. Sementara ini masih B2C base, yaitu pasien yang mau berkonsultasi dan juga mendapatkan layanan selama 1 bulan dapat langganan paket kami. Dan untuk di apoteknya sendiri kami bekerja sama dengan share profit 2% hingga up to 10.000 setiap kali transaksinya. Dan kedepannya kami bekerja sama dengan BPJS ataupun juga provider asuransi lain sehingga pasien mendapatkan layanan kami sesuai sudah include dengan pengobatannya dan juga tidak usah bayar-bayar lagi. Kompetitor sendiri yang memang head to head dengan kami adalah Zofi yang memproduksi vitamin terpersonalisasi, kemudian ada Priksa yang memproduksi diagnosa-diagnosa, tetapi hanya saran dan informasi saja yang keluarnya. Sedangkan kami di farmasi memproduksi rekomendasi obat-obat bebas yang bisa dibeli langsung oleh pasien. Dan juga ketika dengan berhubungan dengan dokter, itu obat-obatnya sesuai dengan diagnosanya dan kebutuhan klinisnya. Kedepannya juga kami membuat sebuah mobile farmasi, yaitu farmasi keliling yang bisa melayani langsung mengantarkan obat dan juga memenuhi kebutuhan klinisnya pasien sendiri. Sudah banyak memang telehealth yang ada di Indonesia, sehingga farmasi memposisikan sebagai platform network orkestrator untuk independen farmasi yang juga melayani rasional drug supply chain, sehingga terjadi distribusi sesuai dengan kebutuhan klinis pasien tentunya. Saat ini kami sedang dalam tahap seed funding, jadi kami menawarkan 250.000 US dollar untuk operasional selama 18 bulan. Roadmap kedepannya, visi terbesarnya kami ingin membuat sebuah super apps yang dimana itu untuk memprovide sebuah precision medicine yang memang sangat bisa dilakukan sehingga pasien itu betul-betul mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhannya hingga dosis-dosisnya mungkin setiap orang akan berbeda ke depannya. Ini tim kami, jadi ada tim founder kami, saya sebagai CEO, kemudian ada Rizky dan Asri sebagai CPO dan juga CFO, dan juga ada Mas Wawan dan Mas Natas sebagai CTO dan CMO. Juga kami melaksanakan sebuah program berkolaborasi dengan para startup juga yang lainnya, di mana mesti milih obat, kalau nggak mau juga salah minum obat, maka hubungi apoteker di farmasi.id. Terima kasih.